Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru telah bergabung bersama saya ya di Zoom kali ini. Kita akan membahas bersama-sama aksi nyata yang akan dilakukan atau budaya positif yang akan dilakukan di sekolah kita nantinya. Nah, untuk aksi nyatanya nanti akan saya jabarkan apa saja sih budaya positifnya nanti yang akan diterapkan di SMP Negeri 72. Nanti juga Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan ya Bapak Ibu ya terkait hal tersebut gitu. Nah, sebentar saya ini dulu cari PowerPoint-nya. Nah, untuk aksi nyatanya berkaitan dengan modul-modul yang telah dipelajari di guru penggerak. Nah, untuk modul guru penggerak itu saat ini yang sudah saya pelajari ya sebagai CGP Angkatan 8 ada 4 modul. Nah, untuk modul yang pertama ini ya, ini adalah modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, modul ini berisi tentang guru itu ibarat seperti petani. Nah, kenapa ibarat seperti petani? Karena kita yang menanam benihnya. Nah, benihnya itu anak-anak. Nanti kita yang akan menuai hasilnya. Jadi, benih yang kita tanam harus diberi pupuk, harus kita kasih ilmu biar nanti tanaman yang dihasilkan itu adalah tanaman yang memiliki kualitas bibit yang unggul gitu ya. Dan Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya juga mengajarkan tentang ingar sosun tolodo ya, ing madio mangun karso tuturi handayani. Nah, jadi guru itu di depan menjadi contoh, di tengah-tengah dia menjadi penyemangat ya, dan di belakang dia mendorong dan memberi semangat gitu. Nah, itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai guru kita harus berpihak pada murid. Berpihaknya itu dalam arti ketika murid tersebut salah dalam menentukan jalannya, tugas kita adalah membimbing mereka, berpihak pada mereka agar mereka tidak salah jalan dalam melangkah gitu. Nah, untuk yang modul 1.2 ini masih berkaitan dengan modul 1.1. Hanya di modul 1.2 ini menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai-nilai dari guru penggerak ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Di antaranya ada, sebentar saya lihat dulu, ada nilai yang harus kita tularkan kepada anak-anak. Di antaranya nah, ini kelihatan nggak kalau yang ini ya, berpihak pada murid. Nah, kemudian untuk nilai guru penggerak yang kedua, guru penggerak harus bersifat inovatif, kemudian mandiri, reflektif, dan saling berkolaboratif. Itu nilai-nilai guru penggerak. Kemudian untuk perannya, peran guru penggerak di sini yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mendorong jiwa kepemimpinan siswa dalam menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini contoh dari nilai dan peran guru penggerak yang saya sudah sebutkan ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk aksi nyatanya yang kemarin itu sudah saya jalankan sama beberapa orang Bapak Ibu guru ya, ada 5 orang, ada 6 orang kalau nggak salah ya kemarin ya. Itu diantara menjadi coach bagi guru lain, memberikan praktek baik sudah saya jalankan. Kemudian menjadi pemimpin pembelajar bagi anak-anak,
ya saling berkolaborasi antara guru dan murid melalui tugas-tugas prakarya. Ya seperti kemarin membuat prakarya dengan produk yang bisa didaur ulang ya. Contohnya kulit jeruk yang diubah menjadi manisan kulit jeruk. Nah, itu dia. Nah, untuk modul 1.3 ini adalah visi guru penggerak yang kemarin kita sudah paparkan ya bersama 6 orang Bapak Ibu guru hebat. Nah, visinya itu tentang membuat generasi kurikulum merdeka ya, yang pelajar Pancasila itu yang kemarin kalau nggak salah tuh. Nah, itu tentang visi guru penggerak. Nah, kalau yang modul 1.4 ini yang akan kita bahas sebagai aksi nyata kali ini ya Bapak Ibu ya, atau budaya positif yang akan kita nanti adakan di sekolah gitu. Selanjutnya, keterkaitan antar materi. Nah, posisi kontrol saya pada saat ini berada pada posisi teman. Jadi untuk pembahasan kali ini materinya tentang budaya positif. Jadi untuk menularkan budaya positif itu kita harus mengadakan dulu adanya segitiga restitusi di sekolah kita. Jadi posisi kontrol di sini maksudnya apabila kita menghadapi murid yang bermasalah, kita wajib menggunakan penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana posisi kontrolnya ini ada nantinya sebagai teman, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer, dan guru sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Nah, itu posisi kontrol yang paling saya ikuti ya waktu membahas kegiatan di kelas itu. Saya berada pada posisi teman di mana dalam menciptakan disiplin positif di sekolah ini menyesuaikan permasalahan yang dialami oleh murid. Nah, dalam penyelesaiannya saya menggunakan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang di WA berteman dengan saya kemarin, saya update status tentang penanganan kasus segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ penanganan kasusnya tentang seorang anak yang tidak membawa buku tulis prakarya. Jadi anak tersebut saya panggil, namanya Daska anaknya ya. Kemudian setelah dipanggil Daska, saya lakukan stabilitas masalah. Saya tanya alasannya, kemudian nantinya akan ada pengakuan atau keyakinan yang akan kita buat bersama bahwa Daska itu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi gitu. Nah, untuk konsep-konsep pada modul 1.4 yang akan kita bahas pada malam ini ya, merupakan unsur utama dalam terwujudnya cita-cita yang sekolah kita akan tanamkan kepada siswa-siswinya atau murid-muridnya ya, menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk teori kontrol merujuk pada setiap perspektif yang membahas tentang tingkah laku manusia. Teori kontrol di sini berdasarkan kebutuhan. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda tergantung pandangan dari orang tersebut. Jadi semua perilaku dan tujuan itu hanya kita yang bisa mengendalikan. Jadi mengontrol diri sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti ada teori-teori kontrol yang tadi saya sudah bilang. Ada 4 untuk teori kontrolnya. Next. Teori motivasi. Nah, untuk teori motivasi di sini adalah teori yang digunakan untuk
merangsang individu atau seseorang melakukan dorongan atau motivasi agar siswa bisa mau belajar. Jadi nanti dalam segitiga restitusi itu ada menanyakan alasan, ada menanyakan motivasinya, seperti itu untuk penyelesaian masalahnya. Nah, ini berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Dalam CGP ya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, jadi kalau untuk CGP, hukuman itu diganti dengan konsekuensi ya. Jadi harus dibuat dulu kesepakatan kelasnya. Nanti apabila dia melanggar, kita yang tanyakan sama mereka, kamu sudah melanggar keyakinan kelas, apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Nah, kemudian untuk penghargaannya, penghargaan sesuatu yang diberikan pada per orang atau kelompok ya. Kemudian penghargaan itu mempengaruhi murid untuk membuat dia merusak hubungannya, menurunkan ketepatan, menurunkan kualitas. Jadi dalam CGP penghargaan ini tidak didukung ya Bapak Ibu. Jadi apabila kita memberikan reward, tidak boleh memberikan hadiah gitu, karena nantinya anak itu akan menjadi ketergantungan, jadi mengharap sesuatu. Nah, untuk ini posisi kontrol dalam pemberian hukuman dari guru. Nah, untuk posisi kontrol guru dibagi menjadi beberapa beberapa posisi. Yang pertama, sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, tapi ini tidak dianjurkan ya Bapak Ibu ya sebagai penghukum. Kedua, posisinya sebagai pembuat siswa merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian membuat rasa bersalah atau membuat orang tersebut menjadi dirinya rendah gitu, merasa tidak nyaman gitu. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman, yaitu posisi yang tidak akan menyakiti murid kita, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau himbauan. Nah, yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi ya. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer, di mana guru bersama-sama mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian sama-sama menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 macam posisi kontrol ini yang disarankan ya, posisi teman ya, kemudian pemantau, dan sebagai manajer. Kenapa demikian? Karena ketika anak kita perlakukan dia sebagai teman kita gitu kan, anak tersebut akan bersifat lebih terbuka alasannya kenapa melakukan kesalahan. Kemudian dia akan lebih jujur gitu kepada temannya sendiri. Nah, sama seperti dia cerita sama temannya sendiri. Nah, kalau pemantau di sini dia bersifat mengawasi. Misalnya sebagai Bapak Ibu guru piket, kita mengawasi anak-anak ya untuk pada saat masuk ke kelas masing-masing tuh pagi-pagi tuh. Nah, kita liatin dia ada yang salah enggak pakaiannya, seragamnya. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, apabila ada anak yang melakukan kesalahan dari segi seragam yang tidak sesuai atau tidak memakai atribut sekolah, nah nanti kita akan berlaku sebagai manajer, di mana kita sama-sama
bersama dengan murid tentunya ya, menemukan solusi untuk masalah yang dia lakukan gitu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ya, dimana manusia itu yang pertama membutuhkan 1 penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, keempat kebebasan, dan terakhir bertahan hidup. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia atau emosi-emosi yang dirasakan oleh manusia. Ini ya, untuk modul 1.4 ini banyak sekali ya materi yang disampaikan. Nah, ada lagi tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas, salah satu disiplin positif yang kita terapkan ya Bapak Ibu ya di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini diharapkan bisa diterapkan di setiap kelas. Tujuannya agar mewujudkan atau berorientasi kepada profil pelajar Pancasila atau P3. Nah, kemudian dalam menemukan masalah yang terjadi kepada siswa kita, sebaiknya kita menggunakan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi tadi, dimana kita akan langkah pertama ya, menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas lagi gitu. Nah, itu dari segitiga restitusi rangkaiannya. Nah, Bapak Ibu, ini saya memberikan contoh ya. Ini adalah contoh peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibuat oleh sekolah ya, diterapkan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Peraturannya macam-macam. Misalnya yang pertama, saling menghormati terhadap guru dan teman. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak boleh membuli teman. Yang kelima, jangan bercanda. Yang keenam, jangan terlambat masuk. Dan yang terakhir, tidak mengambil barang teman. Yang ketujuh tidak mengambil barang teman. Yang kedelapan, mengerjakan tugas piket dengan baik. Yang 9, boleh main HP. Yang 10, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin bingung ya dengan poin-poin ini, kok ada yang boleh main HP gitu kan ya. Nah, ini peraturan kelas ini sebaiknya digunakan dalam kalimat yang positif atau tidak menggunakan kalimat jangan atau tidak boleh, tapi bersifat menganjurkan atau mengimbau ya. Misalnya seperti contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Nanti kalimatnya diganti untuk peraturan kelasnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian untuk tidak membuli teman. Nah, yang keempat ini diganti lagi kalimatnya, menghargai dan saling menyayangi sesama teman. Nah, terus kalimat jangan juga tidak boleh digunakan. Nah, jadi gantinya kalimat positif seperti jangan bercanda, fokuslah mengikuti KBM. Terus tidak mengambil barang teman, menjaga hak milik pribadi dan orang lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dalam peraturan kelas yang kita terapkan, pergunakanlah kalimat-kalimat positif sehingga anak-anak terbiasa untuk menerapkannya nantinya. Nah, setelah kita buat peraturan kelas, nantinya kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang nantinya akan membentuk nilai-nilai kebajikan bagi siswa-siswa di kelas kita. Ya, nilai-nilai kebajikan itu banyak macamnya ya. Ada yang pertama, hormat dan menghargai
guru dan teman. Yang kedua, mengerjakan tugas. Ya, untuk yang nilai kebajikan yang poin pertama tadi ya, yang masih ada kaitannya dengan saling menghormati, berarti kan keyakinan kelasnya hormat dan menghargai guru dan teman. Itu nilai kebajikan yang diajarkan. Kemudian untuk mengerjakan tugas tepat waktu, nilai kebajikannya berarti mengerjakan tugas. Kemudian untuk membuang sampah pada tempatnya, peduli kebersihan. Dan yang keempat, tidak boleh membuli teman. Nilai kebajikannya berarti toleransi. Yang kelima, jangan bercanda, bertanggung jawab ya untuk nilai kebajikannya. Nah, yang keenam, disiplin. Disiplin ya, jangan terlambat masuk, artinya dia harus disiplin. Kemudian yang ketujuh, kejujuran, berkaitan dengan tidak mengambil barang teman. Nah, yang kedelapan, tentang mengerjakan tugas piket dengan baik, artinya komit sama jadwal yang sudah diterapkan. Kemudian yang kesembilan, tentang boleh main HP. Jadi digantikan kalimat positifnya menggunakan HP sesuai instruksi guru. Nah, jadi tertib dia dalam menggunakan handphonenya. Nah, kemudian yang ke-10, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. Jadi makan di luar kelas pada saat jam istirahat. Itu artinya taat aturan untuk nilai kebajikan yang diajarkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan cara berpikir saya, ini maaf ada kalimat yang salah ya Bapak Ibu ya, yang poin kedua nggak kelihatan. Nah, perubahan cara berpikir saya pada bahwa memberikan penghargaan kepada murid bukanlah tindakan yang tepat karena akan berdampak pada murid. Posisinya yang paling baik di sini adalah manajer, kemudian meminta kepada murid untuk melakukan permasalahannya, mencari solusi yang terbaik, kemudian memperhatikan tentang keyakinan kelas yang dibuat. Jadi posisi kontrol yang paling baik itu adalah, posisi kontrolnya itu adalah dengan menjadi teman, kemudian menjadi manajer gitu. Nah, untuk pengalaman seperti apa yang Anda alami terkait penerapan konsep ini, budaya positif yang ada di lingkungan kelas ini, dalam kegiatan di sekolah, murid yang bermasalah biasanya saya menyelesaikannya dengan menggunakan posisinya sebagai kontrol teman. Kemudian ketika saya tidak bisa menyelesaikan masalah dari murid itu, maka saya serahkan pada wali kelas atau ke guru BK-nya. Nah, nanti terkadang dalam menyelesaikan permasalahan, kadang kita suka lupa menerapkan konsep segitiga restitusi. Perasaan saya ketika melakukan itu bermacam-macam. Ketika permasalahan mampu diselesaikan, saya senang. Tapi kalau tidak mampu, mungkin saya akan bertanya-tanya, salah saya di mana gitu kan ya, dalam penerapan segitiga restitusi ini. Ini pengalaman yang dialami ya untuk konsep-konsep yang budaya positif. Kemudian pengalaman apa saja yang sudah baik, pengalaman dalam penerapan konsep ini apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Menurut saya hal yang sudah baik ketika ada masalah yang dilakukan oleh murid, saya konfirmasi dulu pada murid tersebut penyebab melakukannya apa, kemudian apa yang perlu diperbaiki, kemudian bagaimana memberikan apresiasi pada murid tanpa memberikan penghargaan, sehingga mereka tidak mengharap suatu hadiah gitu ya. Kemudian setelah melalui kontrol teman, kita bersikap menerapkan posisi sebagai manajer ya, menyelesaikan masalah murid tersebut dalam memahami kebutuhan dasar manusia yang tadi itu, yang 5 tadi.
Jadi sehingga kita bisa mencari solusi bersama-sama dengan murid tersebut tanpa membuat murid tersebut merasa oh saya salah banget ya gitu ya. Jadi dia bisa menyadari kesalahannya dan berubah tingkah lakunya. Seperti itu. Next. Nah, sebelum mempelajari modul ini, ya posisi mana yang paling ini udah ya tadi ya. Oke, ini sama ya seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi posisinya memang harus sebagai teman dulu untuk kita bisa mencari tahu anak didik kita ini masalahnya apa, alasannya kenapa berbuat salah. Baru nanti kita akan memposisikan diri sebagai manajer, di mana kita menemukan masalahnya, solusinya bersama-sama. Nah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Bagaimana cara Anda menerapkannya? Nah, kalau dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh murid, terkadang saya secara tidak sadar menerapkan tahapan-tahapan segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, tetapi saya belum menanyakan keyakinan, sehingga agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan, sehingga kedepannya murid tidak akan mengulangi kesalahan kembali. Nah, jadi sebelum mempelajari segitiga restitusi hanya sampai di memvalidasi tindakan yang salah. Kalau yang saya lakukan ya selama ini, tidak menanyakan keyakinan kelas. Padahal keyakinan kelas ini sangat diperlukan dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan ya. Seperti itu. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal-hal lain yang menurut kita perlu dipelajari untuk menciptakan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Nah, diantaranya yaitu kita menciptakan budaya positif yang menciptakan kelas ataupun sekolah yang nyaman, aman, dan ramah terhadap murid. Menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan rekan sejawat, serta pemangku kepentingan dan orang tua, sehingga budaya positif ini bisa berkelanjutan. Nah, itu cara menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya untuk materi tentang modul 1.4. Nah, untuk aksi nyatanya, ini saya mau sekalian sharingnya Bapak Ibu ya, terkait aksi nyata. Sebentar ya. Sebentar ya. Hup. Kita hentikan berbagi dulu. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah mempelajari modul 1.4 ya. Nah, jadi kita sudah tahu budaya positif itu seperti apa ya. Budaya positif itu bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita melalui aktivitas-aktivitas positif dengan dibentuknya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bisa diterapkan di kelas masing-masing sebagai acuan ketika anak itu melakukan kesalahan. Kita bisa mengingatkan kembali, ini loh keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu. Kemudian bisa diselesaikan permasalahannya menggunakan segitiga restitusi gitu ya. Nah, dalam pembahasan yang tadi ya Bapak Ibu ya, modul 1.4, ada aksi nyata yang nantinya akan saya lakukan di sekolah kita. Nah, minta sarannya Bapak Ibu ya.
Nah, untuk yang pertama, eh pemangku kepentingan sekolah, berarti nantinya aksinya untuk budaya positif ini akan dilakukan kepada seluruh warga sekolah. Ya, yang pertama, aksi nyata saya itu menerapkan kepada peserta didik untuk melakukan pembiasaan. Pembiasaannya itu 5S, ya seperti yang sudah diterapkan ya, di sekolah kita. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, tapi mungkin nanti lebih, kalau itu kan kalau di sekolah baru tulisannya aja ya, belum ada fotonya. Nanti mungkin bisa dicontohkan ada fotonya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, aksi nyatanya yaitu menerapkan mengurangi sampah plastik, ya seperti yang sudah diterapkan di sekolah kita, dengan membawa tumbler dan tempat makan. Itu ya, yang kedua itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan keyakinan kelas di setiap kelas. Jadi kepada Bapak Ibu wali kelas mungkin ya bisa menerapkan keyakinan kelas kepada siswanya yang diajarkan nanti. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat atau ingin menambahkan tentang budaya positif lainnya yang akan kita terapkan bersama-sama di sekolah kita? Kira-kira ada yang mau komentar? Silahkan. Ya, dari guru BK mungkin ya, budaya positif. Bu Eka, Bu Dini, Bu Vika. Aku dong, Bu Rizky. Oke, boleh Bu Eka, silahkan. Ya, Bu Rizky. Makasih ya Bu Rizky untuk materinya, materi sangat bagus. Sebenarnya bisa kita terapkan di dalam sekolah, tapi memang masih ada beberapa hal yang memang harus dibenahi ya Bu Rizky ya. Iya, benar sekali. Ya, di sini aku mau nanya untuk masalah tadi kan teori kontrol ya. Teori kontrol itu kan hanya kita yang bisa mengontrol dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, bila kita menemukan kasus misalnya, mungkin ada dua aspek ya. Misalnya guru melihat suatu kejadian anak yang tidak bisa mengontrol dirinya. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Terus yang kedua, kalau misalnya kita sudah berulang kali misalnya untuk menegur atau memanggil anak, tapi anak itu nggak berubah, berarti kan memang dia tidak bisa mengontrol dirinya dan kita juga tidak bisa mengontrol dia gitu untuk berbuat yang sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, itu aja sih Bu Rizky. Gimana sih baiknya untuk tindakan apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, makasih Bu Rizky. Sama-sama Bu Eka. Terima kasih Bu Eka untuk pertanyaannya. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menanggapi atau saya dulu? Terus saya dulu aja kali ya. Kalau dari posisi yang diajarkan di CGP ya Bu Eka ya, untuk mengatasi masalah anak, memang guru itu adalah seseorang yang tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan anak-anaknya ya untuk berlaku baik ya, meskipun anak-anaknya kadang keluar kuping kanan masuk kuping kiri seperti itu. Jadi pengaruh posisi kontrol memang kita sendiri yang mengendalikan, anak itu sendiri yang mengendalikan. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai guru harus memiliki pandangan seperti ini. Kita untuk mencari tahu alasan anak tersebut, kita harus menggali informasi, menjadi teman buat dia. Nah, atau kita bisa dekati orang terdekatnya dulu, mencari tahu alasannya kenapa dia demikian. Nah, kalau nanti memang ditemukan jawabannya, alasannya seperti ini, dan dia bisa percaya sama kita sebagai teman, mudah-mudahan kita bisa mencari solusi bersama-sama dengan bertindak posisi kontrolnya berubah menjadi seorang manajer
ya, dimana seorang manajer ini kita sama-sama mendiskusikan dengan anak tersebut kira-kira hukuman yang, enggak hukuman, tapi konsekuensi yang pantas untuk apa yang telah kamu langgar, keyakinan kelas yang telah kamu langgar itu seperti apa gitu. Jadi anak tersebut menyadari kesalahannya, sama-sama menanyakan keyakinan kelas yang telah dia langgar. Terus kamu kalau kayak gini terus, kira-kira nanti konsekuensi yang sesuai sama hukuman kamu apa gitu. Nah kalau yang di CGP yang diajarkan seperti itu WK ya. Jadi harus melakukan pendekatan tiada henti dan gak bosan ya, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer gitu. Nah ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Kalau posisinya seperti itu ya Bu Eka ya kalau menurut saya. Terima kasih Bu Eka. Atau Bu Dini mau berkomentar? Bu Vika. Ya, mungkin menambahkan kali ya. Ya, boleh silahkan. Ya. Ya, jadi kan memang pada dasarnya kan kita dikontrol diri itu kan memang kita harus bisa mengontrol diri kita dan orang lain. Tetapi kan untuk mengontrol orang lain itu memang bukan kehendak atau kuasa kita juga ya. Seperti itu. Dan apa ya, yang namanya pendidikan kita kan berhadapan tidak hanya dengan tugas-tugas, tetapi juga kita berhadapan dengan manusia atau individu, atau kalau misalkan di sini dengan murid kita sendiri. Yang namanya murid kan itu memang susah ditebak seperti apa karakternya dan bagaimana karakternya, sifatnya, segala macamnya. Ibaratnya apa ya, kayak murid itu bukan sesuatu tugas yang kita kerjain atau kita temuin masalahnya selesai gitu aja gitu kan. Iya, untuk proses. Untuk tahapan dan apa ya perlu ini apa maksudnya sih ya, proses mungkin ya, benar, pembinaan yang tiada henti sampai kita bertemu dengan si anak ini maunya seperti apa. Itu sih kalau saya menambahkan. Ya, terima kasih Bu Guru BK, Bu Vika ya. Nah, jadi Bu Vika juga sependapat. Jadi kita sebagai guru itu tidak pernah bosan ya Bu Vika ya, untuk terus mendidik, membina ya putra-putri kita ya di sekolah, agar mereka bisa sadar dengan keyakinan kelasnya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, terkait aksi nyata, ada yang ingin menambahkan gak budaya positif apa yang nantinya akan kita sama-sama terapkan di sekolah? Dari Pak Adit mungkin kesiswaan. Silakan Pak Adit. Saya belum terima kasih Bu Rizky. Saya rubah posisi dulu ya. Iya, boleh Pak Adit, silakan Pak Adit. Untuk budaya positif tadi saya sudah setuju ya, untuk memang lebih ke apa ya, peningkatan aja itu ya Bu. Memang di sekolah kita memang udah menerapkan yang 5S itu, tapi kita mungkin lebih digiatkan lagi gitu. Anak-anak mungkin apa ya, dari ketika awal masuk gitu kelihatannya tuh sama guru kadang kayak menghindar, takut, atau apa ya, biasanya kan harusnya saya lihat soalnya di 39 gitu, mungkin saya nganter Mila gitu, jadi guru-guru ininya, sebagian guru gitu, entah dari wakil bahkan kepala sekolah gitu ikut menyambut gitu. Jadi siswa itu merasa bahwa dia datang ke situ terus disambut gitu, di ini gitu. Kita kan mungkin di situ ketika kita piket duduk di depan gitu, kita lebih ke kayak ngawasin gitu, lebih ke, jadi anak-anak mungkin apa ya, merasa dari awal datang itu ngerasa, mungkin bagi yang
bagi yang mereka udah lengkap dari atribut seragamnya gitu ya mungkin mereka nyaman-nyaman aja gitu, tapi bagi yang ini mungkin ada kekurangan atau mungkin dari apa gitu, mereka dari awal datang aja mungkin sudah ngerasa kayak enggak Ditekan. udah ketakutan duluan gitu gimana nanti di kelasnya gitu mungkin kayak gitu Bu Rizky. Saya nggak lebih ke sambutan gitu ketika siswa datang biar belajarnya itu lebih nyaman lagi di sekolahnya. Baik. Baik, terima kasih Pak Adit untuk masukannya ya. Jadi untuk Pak Adit memberikan masukannya untuk budaya positifnya ketika piket, Bapak Ibu guru piket ya, terutama Pak Adit yang menyambut anak-anak agar lebih bersemangat lagi untuk hari ini, menghadapi hari ini. Nah, apalagi ketika dia melakukan pelanggaran dari sisi seragam, mungkin kalau Bapak Ibu gurunya kompak, jadi anak itu akan takut gitu, akan lebih mawas diri bahwa saya harus menggunakan seragam sesuai dengan aturan sekolah gitu. Nah, dari Pak Adit sudah, terima kasih. Nah, dari Pak Faisal, ada nggak kira-kira budaya positif yang bisa kita terapkan sama-sama nih di sekolah kita? Silakan Pak Faisal. Iya, terima kasih Bu Rizky. Kalau dari saya sih lebih melanjutkan dari Pak Adit ya, saya setuju sekali dengan Pak Adit. Sebenarnya lebih ke kebiasaan. Jadi yang saya rasa waktu saya masih sekolah SMP dan SMA, jadi beberapa guru yang ngajar saya itu mempunyai kebiasaan yang terus berulang gitu, kayak misalkan ada yang menyambut, terus kalau misalkan kita melakukan kesalahan di saat apapun itu semua guru satu suara gitu, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu dan sebagainya. Jadi intinya rasa kepedulian antar guru dengan siswa ataupun antar siswa dengan siswa ataupun antara guru dengan guru itu tumbuh sendiri gitu. Jadi lebih ke kebiasaan dan kepedulian masing-masing sih sebenarnya. Jadi saya rasa masih harus ditingkatkan rasa kepedulian oleh kita sendiri gitu, masing-masing guru ataupun masing-masing siswa, sehingga kedepannya insya Allah kita berbicara tentang tata tertib pasti mengikuti tata tertib dijalankan oleh siswa, bahkan guru juga bisa menjadi contoh yang baik untuk siswanya gitu. Jadi ya itu sih Bu Rizky, kalau dari saya lebih ke kepedulian guru kepedulian karyawan ataupun kepedulian siswa itu sendiri terhadap sekolah gitu, Bu Rizky. Baik, terima kasih Pak Faisal untuk tanggapannya. Ya, jadi saling peduli ya Pak Faisal ya untuk warga sekolah, sama-sama mempedulikan siswanya, kemudian Bapak Ibu guru serta staf TU juga ya saling mempedulikan siswa kita agar mereka merasa wah kalau saya ini banyak loh yang care, yang peduli sama kita, jadi takut untuk melakukan suatu kesalahan karena banyak yang memantau seperti itu. Nah, mungkin dari sekolah kita mah hanya menjalankan saja ya Bapak Ibu ya untuk budaya positif yang sudah ada. Jadi untuk penambahannya ada lagi nggak Bapak Ibu? Atau yang dari misalnya ya seperti menerapkan kegiatan literasi ya Bu Marlin ya, menerapkan kegiatan literasi, kemudian nanti dari kegiatan literasinya akan dijadikan satu siswa, satu tulisan, kemudian nantinya akan menjadi produk buku. Nah, nanti buku tersebut bisa ditaruh di perpustakaan sebagai bentuk produk yang dihasilkan oleh siswa-siswa kita dalam kegiatan literasi gitu.
Nah, kalau menurut Bu Marlin bagaimana? Masih di mute ya Bu Marlin ya? Masih di mute. Menurut saya ya, literasi untuk anak-anak setiap hari Selasa. Waktu dulu kan pernah disuruh menulis kan setiap hari Selasa itu. Nah itu kan ada buktinya. Cuman karena sebelum liburan pada hilang kemana nggak tahu ya kan. Kan anak kan sudah menghasilkan itu berupa tulisan-tulisan yang ditulis di folio berbaris itu. Iya. Cuman sekarang ini kalau mengulang lagi berarti kan harus dicari lagi ya. Tulisan tadi itu. Iya. Oke, baik Bu Marlin, terima kasih. Nah, ya untuk penerapannya mungkin sudah diterapkan ya Bu Marlin ya pada saat tahun pelajaran yang lalu. Nah, untuk tahun pelajaran yang sekarang mungkin kalau saya sekedar saran ya Bu Marlin ya, bisa dikembangkan budaya positif yang sudah dikembangkan oleh Bu Marlin dan partner MGMP Bahasa Indonesianya ya, kemudian bisa menghasilkan produk dengan mungkin nantinya tanggung jawabnya bisa lebih per kelas kali ya, ditanggung jawabin untuk menjaga apa yang sudah mereka tulis gitu kan. Jadi Bu Marlin tidak keteteran untuk menjadikan tulisan-tulisannya dalam satu buku nantinya dan menghasilkan produk literasi dari siswa kita gitu. Iya, ada lagi Bapak Ibu ada lagi yang mau memberikan tambahan? Apakah sudah cukup? Bu Rizky. Ya, boleh Bu Dini, silakan. Saya boleh ya. Iya. Terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya ya praktik baik di sekolah kita tuh sebenarnya praktik baik kan ya, praktik positif di sekolah kita tuh sebenarnya mungkin sudah lumayan ya, seperti membawa tumbler kan, terus 5S, lalu literasi juga ada, terus sampah plastik gitu-gitu bekal mungkin. Nah, tapi mungkin ya itu tadi mungkin tambahan dari Pak Adit dan Pak Faisal juga, mungkin kita sebagai guru belum konsisten gitu untuk menerapkan ke anak-anak tuh setiap hari gitu loh. Iya, jadi hanya ada waktu-waktu tertentu saja yang sekiranya hal itu tuh tepat untuk dilakukan gitu. Jadi misalkan saya piket hari Selasa gitu, saya piket hari Selasa, saya jangan saya deh contohnya, misalkan Bu Eka piket hari Selasa gitu ya, Bu Eka sudah menerapkan praktek baik tadi gitu kan, misalkan anak menegur anak dengan segitiga restitusi tadi ya, praktik baik gitu. Tapi di hari esoknya saya misalkan gitu ya cuek aja gitu, mungkin seperti menyapa di pagi hari gitu, saya gue udah hari Rabu gitu udah mulai salam di depan gitu, tapi saya besoknya ya balik lagi duduk di meja piket. Mungkin itu ya konsisten kita tuh belum merasa ini tuh untuk kita juga, seperti 5S gitu kan. Anak-anak nggak sopan ya sama kita gitu, kita mikirnya gitu ya, mungkin kita juga kenapa nggak kita duluan yang memulai untuk menyapa mereka gitu, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik gitu kan. Mungkin mereka, oh iya Bapak Ibu guru aja menyapa, menegur kita, masa sih kita cuek aja gitu. Mungkin ya itulah dimulai dari kitanya terlebih dahulu. Itu aja sih mungkin harus kita bantu saya. Ya, terima kasih Bu Dini untuk masukan dan tambahannya, sangat menginspirasi ya.
Jadi hampir sama dengan Pak Faisal dan Pak Adit, lebih ke ditekankan sebagai guru dulu ya Bapak Ibu ya. Kita yang beri contoh bagi anak-anak dengan penerapan budaya positifnya, sehingga nanti anak-anak didik kita bisa sama-sama saling mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh kita sebagai Bapak Ibu guru. Dan tidak lupa kita komit dalam menerapkan budaya positif yang sudah dijalankan di sekolah kita, agar tercipta sekolah kita sekolah yang memiliki budaya positif yang baik bagi seluruh warga sekolahnya. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu presentasi hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah hadir pada aksi nyata modul 1.4. Masukannya sangat bermanfaat sekali. Saran-sarannya juga bagus sekali. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, untuk hari ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.